semuanya. Nama saya Yumi Shiwa dengan NPM 1942149. Nah, di sini saya merupakan mahasiswa dari studi akuntansi dan saya mencalonkan diri sebagai ketua HMPS akuntansi. Jadi, apa sih tujuan saya menjadi sebagai calon ketua HMPS akuntansi? Nah, tujuan saya menjadi ketua HMPS akuntansi adalah menjadikan HMPS akuntansi lebih kreatif dan berkualitas, serta melaksanakan kegiatan yang menunjang akademik dan non-akademik di lingkup jurusan akuntansi, yang bersifat eksekutif, aspiratif, dan advokatif, dan menuju ke arah yang lebih baik dan membanggakan nama Universitas Internasional Batam. Kemudian, visi dan misi saya sebagai calon ketua ialah: pertama, visi, yaitu menjadikan mahasiswa-mahasiswi program studi akuntansi menjadi lebih aktif, bersinergis, dan berprestasi demi mewujudkan kadar himpunan dan mahasiswa pada umumnya menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan profesional. Misi saya yang pertama yaitu berusaha menciptakan mahasiswa akuntansi yang dapat mewakili UIB dalam mengikuti kompetisi eksternal maupun internal UIB. Dan yang kedua, yaitu menjadikan himpunan mahasiswa program studi akuntansi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari kalangan umum, mahasiswa-mahasiswi akuntansi, dan sebagai penyambung antara mahasiswa dari pihak kampus. Dan yang ketiga, memperluas relasi untuk menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan yang keempat, menghimpun segala kalangan dari berbagai angkatan agar dapat bersatu padu, solid, dan memiliki sifat kekeluargaan. Dan yang kelima, memperbaiki, dan serta melanjutkan program kerja yang sudah ada agar dapat meningkatkan skill mahasiswa-mahasiswi pada umumnya. Dan yang terakhir, menjadikan kadar himpunan dan mahasiswa-mahasiswi program studi akuntansi sebagai kaum intelektual yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan profesional. Di sini saya sudah membuat suatu program kerja. Nah, saya akan menjelaskan tentang program kerja saya. Tetapi sebelum saya menjelaskan program kerja saya akan menjelaskan bahwa program kerja ini akan dilakukan secara online. Karena di tengah wabah seperti ini sangat tidak mungkin untuk kita bisa melakukan dengan cara bertatapan muka. Di sini saya akan menjelaskan program kerja saya. Saya telah membuat 12 program kerja saya. Tetapi ada 2 program ini akan digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi 11 program kerja. Nah, yang pertama yaitu penyeleksian anggota himpunan baru dengan tujuan merekrut anggota HMPS yang baru dengan cara wawancara pada tanggal 7 September 2020. Yang kedua, pelatihan dan pembekalan anggota baru. Di sini dengan tujuan memberikan pengarahan serta menjelaskan lebih lanjut mengenai bekerja dalam organisasi, dan akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020. Kemudian ada yang namanya martikulasi. Nah, tujuan martikulasi ini merupakan memberi gambaran dasar-dasar teori akuntansi dan dilaksanakan pada tanggal 22-23 bulan Agustus 2020. Ada yang dimaksud dengan anggaran yang dibutuhkan. Nah, anggaran di sini terdapat 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. Nah, kegiatan artikulasi ini membutuhkan anggaran internal merupakan sertifikat, sedangkan eksternal tidak ada. Kemudian ada yang namanya mentoring atau student orientation. Nah, tujuannya itu memberi bimbingan kepada maba atas pelajaran akuntansi yang kurang mengerti. Waktu pelaksanaannya merupakan semester ganjil, dan anggaran yang dibutuhkan di internal UIB merupakan sertifikat, fee mentor sebesar 300.000, dan eksternal merupakan 10.500.000. Ini hanya perkiraan saja, estimasi untuk kita semua. Ada yang namanya First UIB Accounting Challenge. Nah,
yang lebih kita kenal dengan sebutan ASC dan LKTI. Dan tujuan kegiatan ini adalah membawa nama baik UIB secara eksternal serta sebagai ajang kompetisi untuk menguji kemampuan siswa SMA maupun SMK dalam hal ekonomi. Dan di sini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020. Anggaran yang dibutuhkan internal UIB yaitu proposal sponsorship, spanduk, sertifikat, video dan lain-lainnya sekitar 600.000. Dan eksternalnya itu membutuhkan 10 juta. Kemudian di sini ada juga yang namanya AFG internal. Nah, AFG internal ini tujuannya itu untuk menguji kemampuan mahasiswa UIB untuk mempersiapkan kandidat untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Nah, dan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021. Tentu saja, anggaran yang kita butuhkan yaitu sertifikat, spanduk, plakat kurang lebih 200.000 di bagian internal dan bagian eksternal memerlukan kurang lebih 4 juta. Juga yang namanya dengan AFG eksternal. Nah, tujuan AFG eksternal ini merupakan menguji kemampuan mahasiswa dan memperluas relasi dengan universitas lain. Akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021 dan anggaran yang dibutuhkan merupakan proposal sponsorship, spanduk, sertifikat, fee juri, dan lain-lainnya kurang lebih sekitar 1.500.000. Dan anggaran yang dibutuhkan di bagian eksternal kurang lebih sama dengan AFG internal yaitu 10 juta. Yang namanya lomba SMA atau SMK sederajat online. Nah, tujuannya itu menguji kemampuan murid-murid dan bisa memperluas relasi dengan kakak pembimbing. Akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021. Anggaran yang dibutuhkan di bagian internal yaitu spanduk, sertifikat, dan lain-lainnya sekitar 500.000 dan anggaran di bagian eksternal kita membutuhkan sekitar 5 juta saja. Di sini ada yang namanya lomba accounting dan tax. Nah, di sini berkaitan dengan perpajakan dan tujuannya itu menguji kemampuan mahasiswa tentang akuntansi dan perpajakan. Akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2021. Tentu saja anggaran yang dibutuhkan merupakan sertifikat, fee juri, sponsorship, dan lain-lain itu merupakan anggaran di internal. Sedangkan anggaran eksternal kita membutuhkan kurang lebih 5 juta. Ada juga yang namanya lomba video kreativitas. Nah, tujuannya itu yaitu menguji kreativitas mahasiswa dalam berkarya dan mempublikasikan tentang pentingnya akuntansi. Akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2021. Tentu saja anggaran yang akan dibutuhkan di internal UIB yaitu sertifikat, fee juri, dan lain-lainnya. Kemudian, anggaran yang dibutuhkan di bagian eksternal sebesar 5 juta. Dan yang terakhir, lomba karya ilmiah mahasiswa online tingkat nasional. Tujuannya yaitu menguji kemampuan mahasiswa dan memperluas relasi dengan universitas lain. Nah, tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 12 Juni 2021 dan anggaran yang dibutuhkan di bagian eksternal sekitar 5 juta. Kemudian, anggaran yang kita butuhkan di bagian internal yaitu sertifikat, fee juri, sponsorship, dan lain-lainnya. Nah, di awal video saya sudah menjelaskan bahwa saya akan menggabungkan program kerja saya dua menjadi satu. Apakah itu? Itu lomba video kreativitas dan lomba karya ilmiah mahasiswa online tingkat nasional. Di sini kita akan bertemakan tentang bagaimana cara kita bertahan saat pandemi ini dan bagaimana perekonomian tetap lancar di masa pandemi ini. Maksud dari perekonomian ini merupakan perekonomian negara. Kemudian, dua program kerja ini jika disatukan akan saya namai Accounting Fest yang pertama. Apakah kalian setuju? Nah, di sini sebagai ketua dan wakil itu harus saling terbuka. Kita bisa saling memahami satu dengan yang lainnya dan kita bisa meluruskan permasalahan tersebut dan tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Mungkin dengan pendapat yang berbeda bisa membuat ketua dan wakil itu lost communication. Maka dari itu kita harus menyelesaikan sebuah masalah itu dengan cara saling mengerti satu dengan yang lainnya dan saling terbuka dan saling jujur bahwa wakil atau ketua itu tidak suka seperti apa dan kita harus bisa mengambil jalan tengahnya.
Ini yang namanya kurangnya kekompakan dalam organisasi. Mengapa? Karena dalam diri kita sendiri pun kita masih tidak ada niat yang namanya ingin bekerja di dalam organisasi tersebut. Atau bisa disebutkan yang namanya tidak sadar diri bahwa dia adalah anggota HMPS yang tidak seharusnya bersantai dan harusnya bekerja, malah disalahgunakan dan hanya menumpang nama di HMPS tersebut. Jika saya menjadi ketua, tentu saja di akhir event saya akan mengatakan kepada mereka bahwa kerjaan mereka itu buruk. Mungkin saya mengatakan secara perlahan dan tidak kasar, karena kalau misalnya kita secara kasar pun mereka tidak akan mendengar. Mungkin secara lembut orang-orang akan bisa mendengar, karena tidak semua orang itu bisa menerima kekerasan. Saya sudah pastikan bahwa sebuah organisasi itu harus dilaksanakan dengan cara jujur, saling terbuka, agar kita bisa tahu yang namanya berbeda pendapat, kita tahu yang namanya kerjasama dengan cara yang sehat, dan juga bisa menghindari yang namanya kesalahpahaman. Maka dari itu, saya harap jika suatu permasalahan itu muncul, mungkin di situ kita akan berkumpul bersama-sama dan kita menjelaskan kesalahan kita masing-masing. Sama seperti tadi contoh saya dan si wakil ini. Dan saat itulah kita harus saling belajar yang namanya saling memahami perasaan orang lain, saling memahami dan saling menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dan agar tidak terjadi suatu pertengkaran antara divisi dan divisi yang lainnya. Dan semoga kita tetap bisa saling bekerja sama dan saling kompak. Terima kasih telah menonton video ini dan saya harap kalian semua mengerti, dan maaf jika saya mempunyai kesalahan kata.